Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabar hari ini? Semoga baik-baik aja ya. Dan sebelum mulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu agar ilmu yang kita dapat bermanfaat. Nah, oke. Setelah itu hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia tentang materi unsur-unsur intrinsik dalam sebuah cerita. Dipersiapkan bukunya, kita akan mulai belajar. Oke, kita akan langsung masuk aja ke materi hari ini, yaitu unsur intrinsik dalam sebuah cerita. Di sini ada pengertian unsur intrinsik. Unsur intrinsik ialah unsur yang membangun suatu cerita. Dapat dikatakan unsur ini adalah komponen yang terdapat dalam suatu cerita, bagian-bagian yang membangun suatu cerita. Jadi, unsur intrinsik adalah unsur pembangun dalam suatu cerita. Apa aja unsur intrinsik? Unsur intrinsik itu terdiri dari yang pertama, tema, kedua, tokoh, tiga, perwatakan, keempat, alur, kelima, latar, keenam, ada amanat, dan ketujuh, sudut pandang. Kita akan jelaskan satu persatu. Yang pertama ada tema. Tema adalah gagasan atau ide pokok suatu cerita yang bersifat umum dan merupakan dasar cerita. Jadi tema adalah ide pokok. Yang kedua ada tokoh. Tokoh adalah pemeran, pelaku, atau pemain dalam suatu cerita. Tokoh bisa saja manusia, hewan, bahkan tumbuhan, dan benda mati seperti matahari. Semuanya bisa menjadi tokoh dalam suatu cerita. Jadi tokoh adalah pemeran. Selanjutnya unsur intrinsik yang ketiga ada perwatakan. Perwatakan adalah penggambaran watak atau sifat tokoh dalam suatu cerita. Berdasarkan perwatakan, tokoh dibedakan menjadi tiga. Yang pertama ada tokoh protagonis. Tokoh protagonis adalah tokoh yang berwatak baik dan sebagai tokoh utama biasanya. Dan yang B ada tokoh antagonis. Tokoh antagonis adalah tokoh yang berwatak jahat dan sebagai tokoh penentang dari tokoh utama. Yang ketiga, yang C ada tokoh tritagonis. Tokoh tritagonis adalah tokoh penengah antara tokoh protagonis dan tokoh antagonis. Selanjutnya ada alur. Alur adalah jalan cerita. Bisa juga dikatakan sebagai rentenan peristiwa yang disampaikan secara kronologis sehingga membentuk suatu cerita. Alur terdiri menjadi tiga. Yang pertama alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Alur maju adalah rangkaian peristiwa yang urutannya sesuai dengan waktu, kejadian atau cerita yang bergerak maju. Alur mundur adalah rangkaian peristiwa yang urutannya tidak sesuai dengan waktu, kejadian atau cerita yang bergerak mundur. Yang ketiga, alur campuran. Alur campuran adalah rangkaian peristiwa yang merupakan gabungan dari alur maju dan alur mundur. Selanjutnya ada latar. Latar adalah segala keterangan, petunjuk, pengacuan yang berkaitan dengan tempat, waktu, dan suasana terjadinya peristiwa dalam sebuah cerita. Latar terdiri menjadi tiga. Yang pertama latar waktu. Latar waktu adalah waktu terjadinya suatu peristiwa dalam sebuah cerita. Yang kedua adalah latar tempat. Latar tempat adalah tempat terjadinya suatu peristiwa dalam sebuah cerita. Yang ketiga adalah latar suasana. Latar suasana adalah kondisi batin si tokoh atau lingkungan tempat si tokoh berada. Unsur intrinsik selanjutnya ada amanat. Amanat adalah pesan atau nasihat yang disampaikan oleh penulis atau pembaca yang biasanya bersifat positif.
Dan unsur intrinsik yang terakhir ada sudut pandang. Sudut pandang adalah posisi pengarang atau penulis dalam memandang suatu peristiwa dalam sebuah cerita. Sudut pandang terbagi menjadi dua. Yang pertama, ada sudut pandang orang pertama. Biasanya menggunakan kata ganti aku, saya, atau kami. Yang kedua, ada sudut pandang orang atau pihak ketiga. Kata rujukan yang digunakan ialah dia, ia, atau nama tokoh, dan juga mereka. Oke, kita akan langsung aja lihat cerita dongeng Malin Kundang ini. Kita akan praktikan dan kita cari unsur intrinsik apa aja yang terdapat dalam cerita ini. Sekarang Ibu bacakan ya. Di sebuah desa hiduplah seorang perempuan miskin. Ia hidup bersama anak tunggalnya, namanya Malin Kundang. Sehari-hari perempuan itu bekerja sebagai nelayan. Namun penghasilannya tidak bisa mencukupi kebutuhan mereka sehari-hari, sehingga hidup mereka selalu berkekurangan. Saat Malin Kundang mulai dewasa, ia memutuskan untuk pergi ke kota. Ia ingin mengadu nasibnya di sana. Barangkali dengan pergi ke kota, aku bisa mengubah nasib kita, Bu, ucap Malin Kundang. Dengan berat hati, ibunya pun mengizinkan. Kini ibunya kembali menjadi perempuan tua yang kesepian. Setelah kepergian Malin, ibunya selalu memikirkan keadaan anaknya. Ia jadi sakit-sakitan, sementara Malin tidak pernah mengirim kabar untuknya. Sehingga beberapa tahun kemudian, Malin berhasil mengubah nasib. Ia telah menjadi saudagar yang kaya raya. Malin memiliki banyak kapal. Hidup Malin tidak susah. Malin juga menikahi seorang perempuan bangsawan yang sangat cantik. Suatu hari Malin ingin melihat keadaan desanya. Sudah lama sekali ia tidak pulang. Malin pergi bersama istri dan banyak pekerjanya. Ia pun membawa banyak uang untuk dibagi-bagi kepada para penduduk. Sampailah Malin di desanya. Dengan sombong ia membagikan uang kepada penduduk. Penduduk di desanya sangat senang. Di sana mereka ada yang mengenali Malin, yakni tetangganya sendiri. Orang itu pun segera pergi ke rumah Malin, hendak memberi kabar gembira tersebut kepada ibu Malin. "Ibu, apa kau sudah tahu anakmu Malin sekarang menjadi orang kaya?" seru tetangga itu. "Dari mana kau tahu itu?" "Selama ini aku tidak pernah mendapat kabar darinya," ucap ibu Malin terkejut. "Sekarang pergilah ke dermaga. Anakmu Malin ada di sana. Dia terlihat sangat tampan dan istrinya pun juga sangat rupawan," ucap tetangganya. Ibu Malin tidak percaya, matanya berkaca-kaca. Sungguh, ia sangat merindukan anaknya selama beberapa tahun ini. Maka ia pun segera berlari menuju dermaga. Benar saja, di sana terlihat Malin dengan istrinya yang sangat rupawan. "Malin, kau pulang, Nak," seru ibunya. Malin mengenali ibunya, namun ia malu mengakui orang tua yang berpakaian sangat lusuh itu. Bagaimana dia akan menjelaskan kepada istrinya tentang semua ini? "Kau bilang ibumu sudah meninggal. Apa benar orang tua itu adalah ibumu?" tanya istri Malin bingung. "Dia bukan ibuku, dia pengemis yang ngaku-ngaku sebagai ibuku," seru Malin. Sungguh sakit hati ibunya mendengar perkataan Malin. Ibunya pun lalu mengutuk Malin. "Hatimu sungguh sekeras batu, Malin. Maka aku kutuk menjadi batu. Kau anak yang durhaka," ucap ibunya. Malin ketakutan. Ia memohon ampun kepada ibunya. Namun ibunya sudah sangat sakit hati. Seketika hujan turun sangat lebat dan petir menyambar. Saat itu pula Malin berubah menjadi batu. Nah, setelah mendengarkan dongeng tadi, di sini ada contoh soal dan kita selesaikan bareng-bareng ya. Sebutkan dan jelaskan unsur intrinsik dalam dongeng Malin Kundang yang kalian dengarkan. Yang tadi Ibu bacakan. Yang pertama,
Tadi unsur intrinsik ada tema. Tema adalah ide pokok. Jadi, dari cerita yang tadi kalian dengarkan, yang tadi Ibu bacakan, temanya adalah kedurhakaan orang. Seharusnya nih. Temanya adalah kedurhakaan terhadap orang tua. Yang kedua, unsur intrinsik yang kedua ada tokoh. Tadi tokoh adalah pemeran dalam suatu cerita. Kita bisa lihat lagi tokoh yang ada dalam cerita itu ada siapa aja. Yang pertama ada Malin Kundang, yang kedua ada ibunya Malin Kundang, yang ketiga tadi ada istrinya Malin Kundang, dan yang keempat ada tetangganya Malin Kundang. Selanjutnya ada perwatakan. Perwatakan yang pertama Malin Kundang, wataknya protagonis dan antagonis. Kenapa bisa ada dua-duanya? Karena dia yang pertama cerita sebelum Malin Kundang di merantau ke kota, dia anak yang baik pada ibunya. Tapi setelah dia merantau ke kota, gak balik-balik, dan setelah balik sikapnya menjadi berubah. Jadi dia mempunyai dua sifat dalam cerita ini, yaitu sikap baik dan sikap buruknya. Jadi protagonis dan antagonis. Nah, yang kedua, watak ibunya Malin Kundang. Ibunya Malin Kundang berwatak baik hati dan penyayang jelas kepada anaknya. Dan unsur intrinsik yang ketiga, alur. Alur di sini tadi alur terbagi menjadi 3. Alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Alur maju adalah alur yang maju, yang sesuai dengan kejadian tanggalnya gitu. Ini kan maju ya alurnya, dari Malin yang dulunya tinggal di desa sampai dia merantau ke kota dan balik lagi ke desa. Jadi alurnya maju, enggak ada yang mundur gitu. Selanjutnya latar. Tadi latar terbagi menjadi 3. Yang pertama ada latar tempat, latar waktu, dan suasana. Latar tempat, jadi latar tempatnya ada di mana aja? Ada di dermaga pantai. Dan latar waktunya ada siang dan malam hari. Latar suasananya bahagia, ada yang menyedihkan juga tuh. Nah, unsur yang lain ada amanat. Amanat yang kita dapat ambil dari dongeng ini adalah, kalau saya dapat simpulkan seperti ini ya, janganlah durhaka terhadap orang tua, apalagi kepada ibu. Durhaka terhadap orang tua, apalagi terhadap ibu, merupakan perilaku yang tercela dan sangat dilarang oleh agama, jelas ya. Bahwa surga berada di bawah telapak kaki ibu. Nah, oleh karena itu berperilaku baik dan lemah lembutlah kepada ibu kita atau orang tua kita, seperti itu. Yang terakhir ada sudut pandang. Kalau kalian bisa lihat di sini, tadi sudut pandang terbagi menjadi 2. Sudut pandang orang pertama dan sudut pandang orang ketiga. Sini, kenapa sudut pandang orang ketiga? Karena bisa dilihat lagi, tadi ceritanya menggunakan kata jama dari iya, dia, seperti itu. Jadi sudut pandang dalam cerita ini adalah sudut pandang orang ketiga. Oke, cukup sekian dari Ibu. Semoga kalian paham, dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.